Gelaran Asian Volleyball Confederation atau AVC Challenge Cup for Men 2023 yang berlangsung di Taiwan pada 8 hingga 15 Juli baru saja berakhir. Thailand berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Bahrain dengan skor 3-0 di laga pamungkas. Sementara Indonesia yang sejak awal pertandingan mampu mencatatkan rekor apik dengan mengalahkan beberapa tim unggulan seperti Sri Lanka, Bahrain, dan Kazakhstan, harus puas di peringkat ke-6 setelah gagal merebut posisi ke-5 menghadapi Australia. Menariknya, Vietnam yang sejak awal kurang begitu diperhitungkan di kompetisi ini justru memberi kejutan besar dengan mengalahkan tim tuan rumah China Taipei di putaran 12 besar, yang membuatnya lolos secara otomatis di putaran semifinal dengan menghadapi tim kuat Korea Selatan. Sayangnya, di perebutan posisi ketiga ini The Golden Stars kalah dari pasukan Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan yang membuat Vietnam finish di posisi keempat. Dengan hasil ini, timnas voli putra ASEAN berhasil memberi kejutan besar kepada tim-tim voli di kawasan sub-Asia lainnya berkat 3 wakilnya yang mampu mendominasi 6 besar. Timnas Indonesia meski kalah peringkat dari Thailand dan Vietnam di ajang voli Asia kali ini, namun sejatinya tampil cukup baik. Bahkan, tim Merah Putih sukses menumbangkan tim-tim lawan yang sejauh ini dianggap menjadi tim kuat di kawasan Asia. Skuad Garuda hanya takluk dari Australia yang menjadi salah satu tim unggulan di pertandingan kali ini. Namun, kekalahan Indonesia bukan karena masalah kualitas. Secara permainan maupun skill individual, skuad Merah Putih sebetulnya mampu mengimbangi Australia. Jika boleh jujur, Rifan dan kawan-kawan hanya kalah mental dan faktor kelelahan karena sejak awal, grup F yang diisi Bahrain, Sri Lanka, dan Indonesia menjadi satu-satunya grup dengan kualitas tim yang hampir merata. Hal itu membuat laga berjalan sengit sejak awal yang berimbas pada pengurasan energi, ditambah beberapa pemain andalan skuad Garuda mengalami cedera yang membuat kekuatan Indonesia sedikit berkurang saat melanjutkan 2 laga terakhir menghadapi Thailand dan Australia. Harus diakui bahwa cedera yang dialami Fahri dan Dio memberi dampak psikologis terhadap pemain. Di samping, keduanya juga menjadi pemain penting dalam skuad ini. Kehilangan kedua pemain di laga-laga berikutnya membuat sang pelatih kekurangan opsi untuk mengembangkan strategi. Sementara, para pemain pengganti yang diharapkan mampu mengcover peran Fahri dan Dio nyatanya tampil kurang begitu maksimal. Lantaran padatnya jadwal pertandingan ditambah tim-tim yang dihadapi setelah fase grup adalah tim-tim kuat. Alhasil, faktor stamina, mental, dan cedera pemain menjadi penyebab utama kurang maksimalnya performa skuad Garuda di game-game terakhir. Tentu ini bukan sebuah apologi. Boleh saja ada yang berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab yang disebutkan sebelumnya adalah hal biasa dalam pertandingan. Akan tetapi, mari kita sedikit lebih objektif melihat kondisi yang terjadi. Harus diakui bahwa ajang AVC Challenge Cup for Men 2023 kali ini masih banyak kekurangan, bahkan boleh dibilang sedikit kurang adil dalam penerapan format pertandingan. Sulit membayangkan timnas sekualitas Sri Lanka harus gugur sejak awal dibanding Makau dan Mongolia yang secara kualitas masih di bawah Sri Lanka. Selain itu, mundurnya beberapa tim di tengah perhelatan pertandingan juga membuat tim-tim lain diuntungkan karena tidak harus bersusah payah lolos dari fase grup. Jadi, kalau dibilang semua ini faktor hoki, ya memang demikian adanya. Bagaimana tidak? Banyak yang memprediksi bahwa Australia dan Korea Selatan sebagai 2 negara yang sempat menembus kompetisi Volleyball Nation League atau VNL justru tak disangka-sangka bisa kalah dari tim-tim underrated. Thailand yang juara di edisi AVC kali ini justru dikalahkan Korea Selatan di babak fase grup. Sementara, Bahrain yang kalah saat menghadapi Indonesia justru menang atas Australia. Sebaliknya, Indonesia justru kalah saat melawan Australia. Jadi,
ada banyak faktor yang tidak mudah untuk disimpulkan di balik kemenangan Thailand dan kegagalan Indonesia menyabet gelar juara di edisi AFC kali ini. Terlepas dari hasil yang didapatkan dari pertandingan ini, apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada skuad Merah Putih yang telah menorehkan sejarah baru voli putra Indonesia di kancah internasional. Perlu diketahui, gelaran AFC untuk kategori putra sejauh ini baru berjalan 3 edisi. Edisi pertama dihelat pada tahun 2018, yang kala itu hanya diikuti 8 tim. Irak keluar sebagai juara sedangkan posisi kedua ditempati Arab Saudi. Sementara edisi kedua bergulir tahun 2022. Tadinya dijadwalkan tahun 2020, namun akibat COVID-19 kala itu membuat pertandingan diundur di tahun 2022. Di edisi ini hanya terdapat 4 tim yang ikut berpartisipasi dan Kirgistan berhasil keluar sebagai juara dan posisi runner up lagi-lagi disabet Arab Saudi. Indonesia sendiri tercatat belum sama sekali ambil bagian dalam turnamen ini di 2 edisi sebelumnya baik putra maupun putri. Untuk itu, gelaran AFC edisi ketiga untuk putra dan edisi kedua untuk putri di tahun ini merupakan kesempatan perdana bagi timnas voli Indonesia unjuk gigi di kancah Asia bahkan dunia. Meski dari sisi pencapaian, timnas voli putra sedikit kalah dari putri sebab timnas voli putri di edisi AFC Challenge Cup for Women 2023 mampu finish di peringkat kedua. Bukan berarti perkembangan voli putra Indonesia jalan di tempat. Dengan menembus posisi ke-6 dari 15 tim yang ikut berpartisipasi di ajang AFC Challenge Cup for Women 2023 tahun ini sudah menunjukkan satu kemajuan yang luar biasa. Bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi setelah ini memang sesuatu yang harus kita akui. Namun, mengatakan voli putra gagal berkembang adalah kesimpulan yang kurang tepat. Semoga dengan pengalaman ini Doni dan kawan-kawan mampu mengambil hikmah dan segera berbenah untuk menatap laga-laga berikutnya yang tak kalah prestisius. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.